Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarats dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang praktikum mesin-mesin listrik dari kelompok 4. Untuk yang pertama itu terdapat konsep dasar sistem kontrol. Di konsep dasar sistem kontrol yang akan saya presentasikan itu mempunyai 2 poin, yaitu pengertian dan komponen utama pada sistem kontrol. Kita mulai dari yang pengertian dulu. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur dan menjaga kondisi sesuai yang diinginkan. Dengan komponen utama, perangkat pengukur, sensor, pengendali, dan aktuator. Lalu untuk komponen utama pada sistem kontrol, yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama input atau set point. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu AC, air conditioner. Jadi, kita set point itu nilai target yang diinginkan. Misalnya kita akan men-set AC itu dari suhu ruangan 25 derajat. Lalu dilanjut oleh sensor atau measuring device untuk mengukur kondisi nyata. Misalnya suhu ruangan sekitar sekarang 30 derajat Celcius. Lalu selanjutnya diberikan kepada controller atau pengendali sebuah otak dari sistem kontrol untuk membandingkan target dengan kondisi nyata, lalu memberikan perintah atau instruksi. Sini lanjut ke aktuator, yaitu melaksanakan perintah pengendalian atau contohnya kita akan menyalakan AC. Nah, kita menyalakan AC itu akan menyalakan AC dan kompresor sebagai untuk pendinginan. Itu disebut aktuator. Lalu lanjut untuk output atau keluaran. Output atau keluaran itu hasil akhirnya dari misal kita set tersebut sudah 25 derajat, maka output itu akan turun karena sudah terkontrol oleh controller atau pengendali, dilanjut dengan aktuator untuk menghidupkan, untuk kompresor mendinginkan ruangan. Lalu lanjut pada jenis sistem kontrol, itu terdapat 2, yaitu open loop atau loop terbuka dan closed loop, loop tertutup. Kita mulai dari open loop. Open loop itu loop terbuka, tidak ada umpat balik. Contoh seperti mesin cuci. Mesin cuci itu jika kita set atau input dengan misal dengan set timer 15 menit, maka mesin cuci tersebut akan berputar atau bekerja selama 15 menit yang di set tersebut. Jika mesin cuci itu berhenti, maka tidak peduli baju yang di dalam mesin cuci itu sudah bersih atau belum. Nah, selanjutnya dengan close loop atau loop tertutup atau feedback ke umpan balik, sensor memberi info kondisi nyata seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sebagai contoh AC, sensor suhu mendeteksi ruangan dengan AC menyesuaikan supaya tetap di 24 derajat atau di set point-nya. Nah, di sini lanjut untuk tujuan sistem kontrol. Tujuan sistem kontrol itu ada 4 poin, yaitu menjaga stabilitas sistem, meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan memudahkan manusia dalam pengoperasiannya. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang 4 poin tersebut. Dimulai dari menjaga stabilitas sistem. Menjaga stabilitas sistem, sistem kontrol berfungsi memastikan proses berjalan sesuai dengan parameter yang ditentukan, sehingga tidak terganggu dari perubahan kondisi. Contohnya seperti sistem kontrol dalam gedung, yaitu lift. Lift bekerja dengan cara bekerja dengan sistem kontrol untuk menjaga kecepatan dan posisi agar pergerakan tetap halus dan stabil meski beban yang ada itu berbeda-beda. Lalu lanjut untuk meningkatkan keamanan. Di dalam gedung itu terdapat biasanya terdapat sensor asap untuk mendeteksi
mendeteksi potensi bahaya dan memberikan respon otomatis untuk mencegah resiko. Nah, lalu sensor asap itu memberikan informasi untuk alarm kebakaran di gedung yang aktif saat sensor mendeteksi asap atau api. Sehingga di penghuni dalam gedung tersebut bisa menyelamatkan diri. Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan energi. Nah, di dalam gedung terdapat sistem yang namanya itu HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioner, yaitu sistem yang menyalakan pendingin, pemanas sesuai dengan kebutuhan suhu ruangan sehingga energi listrik tetap hemat. Nah, selanjutnya untuk poin keempat, memudahkan manusia dalam pengoperasiannya. Dengan adanya kontrol otomatis, banyak pekerjaan dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia atau manual secara terus-menerus. Misalnya, pintu otomatis di dalam gedung atau pusat perbelanjaan yang terbuka saat ada orang mendeteksi atau sistem parkir otomatis yang memudahkan pengaturan kendaraan. Seperti itu untuk tujuan sistem kontrol. Lanjut kita fungsi dan cara kerja komponen listrik esensial. Dengan mengenal saklar, MCB, kontaktor, relay beban lebih, dan timer. Khususnya dalam konteks listrik 3 fasa. Sekarang aku jelaskan tentang saklar, pengendali arus listrik sederhana. Di sini terdapat electrical switch atau kode. Ini single. Ini 3Y, 3Y, 4Y, fuse, dimmer, timer, TY dimmer, low voltage, with the proof, remote control, auto door, and sliding pull switch. Nah, sini saya menjelaskan tentang saklar. Fungsi saklar adalah perangkat dasar yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Ini memungkinkan kontrol manual terhadap daya ke perangkat. Cara kerja. Saklar bekerja dengan menggerakkan kontak mekanis ketika kontak bersentuhan. Arus mengalir ketika terpisah. Aliran arus terhenti. Mekanisme ini dapat berupa tuas, tombol, atau putaran. Dengan prinsip kerja yaitu NO dan NC. Ketika terputus, itu NO. Ketika tersambung, itu NC. Normally close dan normally open. Terdapat jenis-jenis dari saklar, ada berbagai jenis saklar, termasuk saklar tunggal untuk satu lampu, saklar ganda untuk dua lampu, dan saklar seri untuk mengontrol dua beban terpisah dari suatu lokasi. Saklar tukar juga umum digunakan untuk mengontrol lampu dari dua lokasi. Nah, biasanya saklar seri ini digunakan pada gedung-gedung hotel atau penginapan untuk mengontrol lampu dari dua lokasi. Di sini terdapat MCB atau Miniature Circuit Breaker atau pelindung sirkuit vital. Komponen ini adalah komponen kritikal dari sistem listrik. Ini adalah keamanan paling kritikal dari keamanan listrik. Fungsi MCB ini dirancang untuk melindungi rangkaian dari dua kondisi berbahaya, kelebihan beban atau arus yang terlalu tinggi untuk waktu yang lama dan hubung singkat atau lonjakan arus yang sangat besar dan tiba-tiba. MCB ini berfungsi ketika terjadi short circuit yang menyebabkan rangkaian itu terputus untuk keamanannya. Dengan cara kerja sistem MCB saat terjadi kelebihan arus, elemen bimetal di dalam MCB akan memanas dan membengkok, memicu mekanisme trip untuk hubung singkat. Kumparan elektromagnetik akan menghasilkan medan kuat yang langsung memutuskan sirkuit. Untuk keunggulan MCB itu berbeda dengan sekring yang harus diganti.
ketika perbedaan antara sekring dengan MCB, ketika terjadi short circuit, MCB itu masih bisa digunakan lagi. Tetapi untuk sekring, ketika terjadi short circuit, sekring itu akan otomatis terputus dan harus diganti. Seperti itu. Menjadikan MCB solusi pelindung yang praktis dan efisien. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan instalasi listrik rumah tangga dan industri. Di sini ada gambar komponen dari MCB tersebut. Di sini ada load dan line. Ini adalah kabel yang mengalirkan arus. Di sini terdapat switching lengket. Ini untuk menghubungkan antara load dengan line. Lalu electromagnetic protection. Nah, di sini itu akan memutus aliran arus ketika terjadi short circuit. Nah, di sini thermal protection yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika rangkaian listrik terjadi short, maka panas berlebih akan masuk ke thermal protection dan membengkokkan tuas yang ada pada komponen ini. Dengan sistem kerjanya, tuas ini akan mendorong ke atas dan memutuskan switching lingkar ini. Jadi, arus yang masuk dari listrik PLN itu akan terputus dan tidak akan menyambung ke rangkaian. Seperti itu. Lanjut dengan kontaktor, saklar elektromagnetik arus tinggi. Terdapat dua pengendalian, itu pengendalian daya besar. Kontaktor adalah saklar yang digunakan untuk mengendalikan aliran daya listrik yang sangat besar, seringkali pada aplikasi industri seperti motor listrik, pemanas, dan pencahayaan berdaya tinggi. Kontaktor ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan pada komponen motor, komponen dari output yang digunakan, agar lebih awet dan lebih terjaga. Dari prinsip kerja elektromagnetik, cara kerjanya melibatkan kumparan elektromagnetik yang ketika dialiri arus akan menghasilkan medan magnet untuk menarik atau melepaskan kontak utama. Ketika kontaktor itu mendapat tegangan atau arus, medan magnet itu akan menarik, saling melekatkan satu sama lain dan terhubung untuk mengalirkan arus dan tegangan pada output yang digunakan. Dan ketika tidak dialiri arus, maka magnet itu akan terlepas untuk memutus arus yang akan mengalir ke output, sehingga menghubungkan atau memutuskan sirkuit daya. Komponen kritis pada kontaktor itu terdiri dari kumparan koil. Kumparan koil itu terdapat tadi itu magnetik dan kumparan. Dengan kontak utama untuk sirkuit daya yaitu A1, biasa disebut dengan A1 dan A2. Dan kontak bantu untuk sirkuit kontrol atau indikasi status. Terdapat biasanya itu terdapat 4 kontak bantu, 2 NO dan 2 NC. Itu terdapat pada sebelah kiri dan kanan. Ini ada tulisannya NO NC. Oke, kita lanjut untuk pengenalan relay. Relay atau saklar yang dikendalikan secara elektrik. Beda dengan switch atau push button. Nah, kita jelaskan fungsi. Kita bisa memahami tentang fungsi saklar yang dikendalikan secara elektrik atau relay. Relay berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh sinyal listrik lain yang lebih kecil. Ini memungkinkan sirkuit daya tinggi dikendalikan oleh sirkuit kontrol daya rendah. Relay sangat penting dalam otomatisasi dan sistem kontrol, seperti pada sistem keamanan, otomotif, atau pengontrol industri. Relay
Dengan cara kerja, ketika arus kecil dialirkan ke kumparan relay, ia menciptakan medan magnet yang menarik armatur. Gerakan armatur ini kemudian membuka atau menutup kontak listrik sehingga mengontrol sirkuit yang terhubung. Seperti simpel diagram relay pada bagian ini terdapat spring, load switch, dan output. Nah, pada gambar sebelah kiri, itu relay ada pada keadaan off, no magnetic field, tidak dialiri arus. Nah, untuk bagian sebelah kanan, itu relay pada kondisi on, dialiri arus. Nah, di sini ada perbedaan ketika tidak dialiri arus, switch yang ada pada relay itu akan terputus atau NO. Ketika arus mengaliri si relay ini, itu akan menjadi NC. Nah, NC ini terhubung karena ada spring yang mendorong untuk merekatkan magnetic field ke dalam elektromagnet on. Nah, di sini control switch itu akan tersambung atau NC. Di sini saya menjelaskan jenis relay. Relay dapat dibedakan menjadi relay elektromagnetik atau menggunakan prinsip induksi magnet dan relay solid state atau menggunakan komponen semikonduktor tanpa bagian bergerak yang menawarkan kecepatan dan umur pakai lebih panjang. Nah, di sini relay beban lebih atau overload relay sebagai penjaga motor. Di sini ada 3 poin, yaitu proteksi motor, deteksi arus berlebih, dan prinsip bimetal. Untuk proteksi motor, relay beban lebih dirancang khusus untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat arus berlebih yang berkepanjangan yang dapat menyebabkan panas berlebih dan kegagalan isolasi. Kalau tidak ada proteksi motor, maka umur motor itu akan lebih pendek karena beban berlebih yang berkepanjangan dapat menyebabkan panas berlebihan dan kegagalan isolasi. Selanjutnya untuk deteksi arus berlebih. Ya, secara presisi mendeteksi arus yang berlebih batas aman yang telah ditentukan. Jika kondisi ini berlanjut, relay akan memicu pemutusan sirkuit motor. Selanjutnya prinsip bimetal. Prinsip kerjanya seringkali didasarkan pada elemen bimetal yang terdiri dari dua logam berbeda koefisien muai. Panas dari arus berlebih membuat bimetal membekok, mengaktifkan saklar yang memutuskan daya ke motor. Timer pengatur waktu dalam sistem kelistrikan. Fungsi timer adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol operasi peralatan listrik berdasarkan durasi waktu. Ini memungkinkan otomatisasi proses yang membutuhkan jeda atau jadwal tertentu. Cara kerja, timer dapat menggunakan rangkaian elektronik atau untuk timer digital atau mekanis untuk timer analog untuk menghitung interval waktu yang telah diatur. Setelah waktu tercapai, ia akan mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit yang terhubung. Jenis terdapat timer analog seringkali dengan putaran atau knob untuk pengaturan waktu. Biasanya, jenis timer analog ini digunakan pada mesin cuci yang belum digital. Untuk menggunakan timer itu harus memutar knob pada timer yang digunakan. Dan timer digital dengan layar LCD dan tombol untuk pengaturan yang lebih presisi. Ini biasanya digunakan untuk timer-timer digital yang membutuhkan presisi yang lebih tinggi dengan ketelitian dan ruang yang sempit atau membutuhkan ruang yang bagus. Aplikasi umumnya meliputi lampu tanam otomatis, mesin industri atau sistem irigasi untuk timer digital. Lanjut untuk rangkaian dasar dan goal start. Di sini saya menjelaskan rangkaian latching. Rangkaian latching merupakan jenis relay elektromagnetik menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi saklar setelah mendapat impuls listrik. Jadi,
latching itu akan, dengan kata lain, itu akan mengunci ketika si relay itu sudah mendapat arus atau tegangan dengan kontak bantu NO. Ketika relay itu tersambung, maka kontak bantu NO ini akan aktif untuk menggantikan push button yang bekerja dengan menyambungkan arus atau tegangan sesaat. Seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk kontrol otomasi kendali motor dan sistem keamanan. Selanjutnya itu ada flip-flop. Flip-flop adalah salah satu bentuk latching yang paling umum digunakan dalam sirkuit digital. Flip-flop memiliki dua keluaran, Q and Q action, dan dua input, set dan reset. Jika input set diaktifkan, maka output Q akan tetap berada di logika 1 atau aktif, bahkan setelah input set dilepas. Jika input reset diaktifkan, maka output Q akan tetap berada di logika 0 atau non-aktif, bahkan setelah input reset dilepaskan. Seperti itu. Rangkaian latching ketiga yaitu latching menggunakan solenoid valve, digunakan untuk mengunci posisi katup secara otomatis setelah mendapatkan sinyal input listrik atau pneumatik. Jenis katup ini digunakan dalam sistem pneumatik dan hidrolik untuk mengontrol aliran fluida dan gas. Sistemnya itu sama seperti tadi yang sudah aku jelaskan. Nah, di sini ada latching limit switch. Itu saklar jenis limit switch atau batas yang memiliki mekanisme latching untuk mempertahankan posisi kontaknya setelah batas tertentu tercapai. Ketika batas tertentu tercapai, maka NO akan menyambungkan dan mengunci rangkaian tersebut. Selanjutnya, latching push button. Sama halnya dengan jenis tombol yang dapat tetap berada dalam posisi tertentu setelah ditekan. Digunakan dalam sistem kontrol dan otomasi untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi tertentu. Nah, nanti untuk rangkaian latching push button, ini saya akan demonstrasikan sekalian dengan rangkaian DOL. Selanjutnya untuk latching power relay adalah jenis relay yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri, menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi relay seperti setelah impuls listrik diberikan. Oke, sama halnya dengan rangkaian latching, itu bisa kita ambil kesimpulan, itu intinya ketika rangkaian ketika push button atau pemantik sesaat dengan mengirimkan arus atau tegangan, itu akan dikunci dengan rangkaian latching. Oke, kesimpulannya seperti itu. Ini sama halnya, ini latching kontaktor, perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri menggunakan magnet internal untuk mempertahankan posisi kontak setelah diberikan impuls listrik yang mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan keandalan yang lebih tinggi. Nah, komponen ini itu disebut dengan overload, rangkaian overload, komponen overload. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang rangkaian DOL starter. Di sini menggunakan software CADSimo, yaitu software untuk mensimulasikan rangkaian sistem kontrol. Di sini saya akan memulai dengan menambahkan ini sebagai simbol MCB. Ini circuit breaker. Kita langsung aja gabungkan dengan 3 pas. Circuit breaker 3 pas. Taruh bawah. Lalu kita buat rangkaian ke bawahnya, yaitu menggunakan emergency. Ini C ya. Nah, ini. Nah, ini sebagai tombol emergency yang digunakan untuk
dalam keadaan sangat-sangat kritis atau dalam keadaan bahaya. Karena ini akan memutus langsung aliran arus yang masuk, maka sistem akan mati. Selanjutnya kita menggunakan tambahan yaitu auxiliary atau biasa disebut kita pakai yang NONC aja, soalnya nanti kita tambah lampu indikator. Ini sebagai kontak bantu untuk memutus juga keamanan ketika terjadi overload atau beban berlebih pada rangkaian dual ini. Selanjutnya itu push button off untuk memutus aliran arus. Nah, selanjutnya itu push button on. Lalu kita tambahkan koil atau kontaktor. Nah, seperti ini. Ini gambar rangkaian sebelum kita sambungkan. Nah, karena ini kan kita menggunakan push button, yaitu push button ketika kita tekan lalu akan melepas. Nah, ini akan terputus kalau tidak digunakan, kalau tidak dikasih tambahan rangkaian latching. Nah, kita gunakan kontak bantu dari kontaktor ini, bisa kita sebut dengan kontaktor K1 dengan kontak bantu NO. Sebelum itu kita atur dulu address atau alamat name-nya. Ini kita bisa sebut dengan EMC atau emergency. Lalu ini kita bisa sebut OL, overload, relay. Lalu ini bisa kita sebut dengan PB off. Ini PB on. Dan ini tetap aja K1 aja buat penanda. K1. Ini juga jangan lupa diubah, disamain dengan coil yang digunakan. Kita wiring dulu, sambungkan pass wire, kita sambungkan, dan sambungkan. Wiringnya seperti ini. Nah, setelah ini lalu kita, oh ya ding, kita harus buat rangkaian arusnya dulu. Kita buat sumbernya dulu, sumber dari listrik 3 pas. Kita bisa menggunakan apa ya, D4 karena kita menggunakan RSTM. Oke, bisa kita rotate. Ini harusnya. Kok nggak bisa sih? Nah, harusnya netral itu yang paling bawah. RSTM, biar memudahkan. Selanjutnya kita kasih web. Bisa kita kasih netral. Ini biasa disebut dengan arus 3 pas. RSTM. Oke. Lalu kita sambungkan lagi dari fase 1 pas ke sambungan
L1. Setelah itu daripada nanti kejauhan kita ambil netralnya, kita taruh di bawah aja. Seperti ini kita protek. Nah, bisa kita run dulu untuk melihat apakah rangkaian ini sudah benar, rangkaian kontrolnya. Kita menghidupkan fase dulu. Oh, kebalik. Sorry. Harusnya emergency ini kita gunakan emergency NC. Kita kebalik pakainya. Ini karena untuk memutus. Oke. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa kontaktor 1 itu sudah hidup dan bisa digunakan untuk menyambungkan ke motor 3 pas. Kita buat dulu rangkaian 3 pasnya dengan tambahan kontaktor. Kontaktor 3. Kita tambah di sini. Selanjutnya kita tambah untuk OL-nya, untuk pengaman beban berlebih. Itu kita pakainya yang thermal relay. Ini nanti fungsinya untuk ketika motor itu terdapat beban lebih, maka OL ini akan berfungsi untuk memutuskan. Maka terjadi trip. Trip ini beban lebih, maka akan tersambung dengan kontak bantu OL. Nah, ini akan memutus kontrol pada satu pasnya. Nah, seperti itu. Dan 3 pasnya ini juga terputus. Karena ini nanti memutuskan. Nah, terus kita pakai 3 pas motor. Kita taruh sebelah sini aja. Oke, kita wiring lagi. Oh, ini sih. Nah, seperti ini. Ini kita tambah tinggal sambungin ke PI. Nah, kita jangan lupa ubah alamatnya ini, name-nya. Kita samain dengan yang sudah kita buat agar nanti bisa memutus. Ini untuk hurufnya itu besar kecil itu terpengaruh ya. Oh, maaf, ini kita belum sesuaiin. Ini nama kontak neuronnya itu K1. Nah, motor akan hidup, putar ke kanan. Oke, kita coba untuk kasih beban lebih, biar kita tahu kontrol itu akan terputus. Kita tinggal pencet di sebelah sini. Terus, nah, rangkaian akan terputus. Oke, seperti itu. Lanjut, kita akan memodif untuk menambahkan lampu indikator. Kita pilih lampu itu di sebelah mana ya? Nah, ini lampu pilot signal atau pilot lamp sebagai penanda. Kita buat teras sharing aja seperti ini biar tidak
numpuk nanti nameplate-nya. Nah, untuk lampu yang paling atas ini kita gunakan untuk kita gunakan untuk indikator saat rangkaian ini trip. Kita sambungkan. Kita sambungkan ke OL-nya. OL NO. Setelah itu kita kasih netral. Sini aja. Nah, ini agar PB off itu nanti ada indikator lampunya, itu kita bisa pakai bantuan NC dari si kontaktornya. Kontaktor K1 kita jangan lupa pindah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Di sini itu ada kode-kode 11 12. 11 12 21 22 itu sebagai name atau indikator dari si kontak bantu NC. Nah, lalu untuk 31 32 41 42 itu untuk kontak bantu NO. Seperti itu. Nah, kita sambungkan aja. Kita tarik ke bawah biar nanti tinggal garis. Nah, ini sebagai lampu indikator kalau rangkaian itu menyala. Tuh. Maaf ya, jelek dulu. Nah, seperti ini. Ini lagi. Nah, kita sambungkan ke bawah. Lalu kita tinggal tarik. Nah, bisa kita, ini kita ubah dulu. Ini hijau, green. Ini kita kasih merah. Kita kasih blue untuk indikator trip. Nah, kita ubah aja ini. Trip off dan on. Oke, bisa kita coba. Nah, ini ada sambungan yang terputus. Kalau pakai ini kita harus hati-hati. Ini ada sambungan yang terputus ini. Oh, kita pakai ini sama aja sih harusnya nanti. Ih, banget. Nah, kita coba. Harusnya ini sudah tersambung. Nah, hijau. Hijau menandakan lampu indikator aktif atau rangkaian itu aktif. Oke, kita ubah dulu ini pakai yang coba kita lihat. Kalau tidak bisa berarti kita harus menggunakan yang ya, kita menggunakan yang biru. Sorry. Nah, ini kita coba. Nah, oh, ini belum terputus, belum sama.
ketika off itu ada indikator lampu warna merah seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk trik. Nah, kok gak bisa sih lampunya? Karena apa? Karena sambungannya yang putus mungkin. Karena kita harus menggunakan warna biru. Ya, kita coba ya. Masih belum bisa, kawan. Ini kenapa, kawan? Seharusnya ini sudah bisa, kawan. Oh, ini harusnya ngalir dia harusnya. Kenapa terputus di sini? Gara-gara kabelnya. Memang agak sulit ya ini. Oke. Ah, gimana sih ini? Oh, udah di intinya seperti itu ya. Ini karena ngebug atau gimana ini harusnya bisa. Soalnya ini udah tersambung jadi NC karena ada arus yang mengalir dari sini masuk ke rangkaian ini. Dan untuk menyalakan lampu indikator betul di sambungan ini. Nah ya, seperti itu aja. Heran aku sama ini. Kalau tidak salah menggunakan, harusnya sih benar. Kita coba pakai ini, saudara-saudara. Udah, karena ini durasinya sudah kepanjangan ya. Aku mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Mohon untuk dibimbing dan diberitahu. Karena ilmu yang aku punya itu belum sepenuhnya baik. Aku butuh evaluasi jika ada kesalahan atau penyusunan kata-kata yang kurang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.